Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andrason Napoleon Channel Berbagi Cerita. Kita akan bercerita tentang kupu-kupu. Kupu-kupu adalah binatang yang indah. Kita lihat terbang, sangat ringan menghinggapi bunga-bunga. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau pergi? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangga yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ini di balik keran untuk berwudu ini ada seekor kupu-kupu hitam. Ketika saya datang dia terbang. Lalu saya teringat kupu-kupu. Kupu-kupu ini menjadi lambang pondok pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Dulu dipimpin oleh Abah Anom, Kiai Haji Tajul Arifin, Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Pesantren itu dulu dirintis oleh Syekh Abdullah Nur Muhammad, bapaknya Abah Anom. Pondok pesantren Suryalaya itu dulu dibangun di tengah hutan di zaman penjajahan kolonial Belanda. Sekarang sudah menjadi kota dan menjadi pusat Toreko Qadiriyah Naqsabandiyah di seluruh dunia. Jadi saya kebetulan ditalkin oleh Abah Anom sekitar tahun 2008. Sebelumnya saya pernah bertemu dengan Abah Anom ketika saya bermain ke kampung kawan kuliah saya, Tatang Soekarna, yang rumahnya di Panjalu. Panjalu ini ternyata adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia di abad 7. Inilah kerajaan dari putranya Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi dulu adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang beragama Islam, tapi kitabnya Injil Barnabas waktu itu Nabi Muhammad SAW belum menerima Quran. Nah, alhamdulillah ketika beliau bermimpi bahwa telah turun kebenaran sejati, yaitulah putra beliau menemui Ali bin Abi Thalib, lalu membawa air Zam-Zam di dalam tempayan bolong yang sekarang menjadi air di Lengkong di Panjalu, yang di tengahnya ada pulau. Jadi selama saya di Panjalu, saya ziarah ke beberapa petilasan.
banyak sekali petilasan di Panjalu itu. Salah satunya Bumi Alit. Bumi Alit itu ada pedang Zulpakar Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan pedang warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita Islam di Nusantara ini itu di abad 7 untuk wilayah Jawa Barat. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah pengikut Islam Injil Barnabas yang memang ada keterangannya tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara Islam di Pantura itu abad 14 ketika armada Cheng Ho melakukan ekspedisi besar-besaran tentara kerajaan Islam Cina ke seluruh dunia. Jadi di Nusantara ini ada dua sejarah perkembangan Islam. Yang pertama di Jawa Barat dan Sumatera, itu namanya adalah Liga Kerajaan Nusantara Sunda Galuh. Dulu ada 22 kerajaan Liga Nusantara yang bernama Sunda Galuh, karena dulu adalah Sunda Besar. Nah, orang Yahudi ini memang sejak zaman dahulu sudah merupakan anti nabi-nabi gitu, anti nabi-nabi. Jadi mereka selalu membunuh para nabi dan mereka menghalangi kebenaran ini juga berjalan ke Nusantara ini. Mereka masuk ke Nusantara ini tahun 1295 menurut Kang Maula Indah Rahman di channelnya. Lalu mereka menyusup di dalam pasukan Majapahit di bawah armada Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini pasukannya adalah pasukan susupan daripada Yahudi Belanda. Sehingga ketika Gajah Mada sudah tidak ada, Majapahit tidak ada, maka armada Belanda inilah mengatasnamakan Majapahit menguasai Nusantara. Jadi Gajah Mada ini memang telik sandinya Yahudi Belanda. Makanya kita tidak banyak tahu latar belakangnya. Nah, dari sinilah armada yang mengatasnamakan Gajah Mada ini, padahal di dalamnya Belanda, itu mulai membangun kerajaan Nusantara, kolonialisme. Jadi mereka menempatkan adipati-adipati, orang-orang yang tunduk kepada perintah Belanda di seluruh kerajaan Nusantara. Nah, inilah berlangsungnya kolonialisme di Nusantara selama 3,5 abad. Demikian sekedar informasi bahwa perkembangan Islam di Nusantara telah dimulai dari abad 7 ketika Nabi Muhammad SAW, yaitu di kerajaan Panjalu, yang dibuktikan dengan pedang Zulpakar Nabi Muhammad SAW yang ada di Bumi Alit Panjalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.